Send it in. Still not clear. And it cannons in. Off and go in, but they don't care. Asnawi. Jack for life. Timnas Indonesia kini benar-benar tak ubah macam selebriti sepapan atas yang banyak mendapatkan sorotan atensi yang luar biasa. Itu sejatinya enggak hadir begitu saja. Tentu jika sebelumnya Indonesia lebih dikenal sebagai bangsa sepak bola yang penuh masalah, kini status itu pelan-pelan berubah seiring meroketnya prestasi dari tim nasional dan khusus di timnas senior. Progres itu sumpah beneran nyata adanya sehingga hal yang wajar jika beberapa media ternama pun berani memprediksi kalau tim Garuda akan bisa lolos ke Piala Dunia. Ya sejatinya serotan kepada timnas Indonesia itu bukanlah isapan jempol belaka. Bahkan di ajang seperti Piala AFF Indonesia tetap jadi tim yang paling disorot lantaran dengan berani menurunkan skuad U22 yang mana tentu saja pro dan kontra nggak bisa dihindarkan. Namun apapun itu semua pasti ada tujuannya. Nah rupanya segala sorotan yang ada termasuk di Piala AFF membuat tim-tim lain di ASEAN sejatinya juga udah memprediksi kalau skuad Indonesia yang meski turun dengan skuad muda tetap bisa berbicara banyak. Apalagi dengan kehadiran beberapa pemain senior yang tampil di round ketiga kualifikasi Piala Dunia menambah kuat pasukan yang di bawah Sintayong. Ya di laga yang baru saja digelar melawan Myanmar, tim Garuda mampu tampil cukup impresif memberikan perlawanan sengit terhadap tim tuan rumah hingga membuat media Myanmar pun kagum dengan performa yang ditampilkan Marcelino dan kawan-kawan. Tampil di kandang lawan tepatnya di Tuwuna Stadium Yangon, Myanmar. Permainan ditujukan oleh anak asuh Shin Tae yang sejatinya sudah diprediksi oleh media Myanmar News. Media itu sebelumnya mengungkapkan bahwa kemungkinan timnas Myanmar mengalami kekalahan atas Indonesia mencapai 85%. Myanmar dinilai kesulitan dalam menghadapi perlawanan tim Garuda di ajang bergengsi level ASEAN itu dan terlepas dari hasil laga. Padahal pelatih timnas Myanmar Myo Hyung-win sudah sempat sesumber kalau tim asuhannya mematok minimal 1 poin ketika meladeni perlawanan dari timnas Indonesia. Myo Hyung-win sejatinya sadar akan lawan-lawan kuat yang ada di grup B, namun dirinya mengakui hal itu tak menjadi sebuah tekanan. Sebelum laga pun ia juga secara belak-belakan menyebut jika dirinya mengharapkan keberuntungan dari Dewi Fortuna. Kalah menghadapi timnas Indonesia apalagi setelah laga ini Myanmar masih harus menghadapi tim kuat lain seperti Vietnam, Filipina, dan Laos. Yang mana menurut media lokal mereka Asian Lions kemungkinan hanya meraih 1 poin kalah bersuah Vietnam dan Filipina itu dengan kemungkinan 45%. Apabila mereka tidak beruntung bahkan Myanmar diprediksi tidak akan memperoleh poin sama sekali di mana hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Myanmar tidak bisa dianggap akan terhindar dari kekalahan saat berhadapan dengan Filipina. Timnas Indonesia dan Vietnam memang menjadi favorit untuk melaju dari grup B Piala AFF 2024. Namun Myanmar tetap menolak menyerah sebab coach Mang Win juga sedang menghitung peluang supaya bisa melaju ke babak 4 besar. Menilik dari bagaimana pelatih Myanmar yang sempat menganggap remeh Indonesia, pengamat sepak bola tanah air Yusuf Kurniawan menegaskan pada siapapun lawan Garuda untuk tidak lagi memandang remeh pemain muda Indonesia. Pengamat yang akrab disapa Pak Yu itu mengerti beberapa nama andalan skuad Sintayong yang memiliki pengalaman mumpuni bersama timnas senior dalam 3 tahun terakhir. Nama-nama pemain seperti Muhammad Ferrari Pratama, Arhan Asnawi, Marcelino, Ferdinand hingga Ronaldo Kuatah dinilai membuat AFF ini menjadi kompetitif. Legenda timnas Charis Yulianto juga mengatakan bahwa pemain muda timnas Indonesia yang ada ini bisa membuktikan bahwa performa Camik di Piala ASEAN 2024 bisa ditampilkan usai di bawah asuhan Shin Tae yang beliau juga menilai bahwa pemain senior yang turut andil di ajang ini bisa menyampaikan daya juang dan mentalitas serta membuat Piala ASEAN 2024 menjadi jalan untuk memasuki timnas Indonesia inti. Selain itu dengan keberagaman pengalaman yang dimiliki oleh pemain muda ini ditambah dengan semangat dan tekad yang tinggi bukan tidak mungkin bahwa tahun ini akan menjadi momen bersejarah bagi timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Sehingga siapapun lawan yang bakal dihadapi timnas diperingatkan untuk tidak meremehkan pemain-pemain muda Indonesia.
Hal senada juga disampaikan oleh pemain bintang timnas Tom Haye. Tom yang juga mengakui kalau tim Merah Putih memiliki tensi yang sangat besar dalam dunia sepak bola. Menurut Tom, saat ini skuad Garuda sudah benar-benar banyak peningkatan yang mana hal itu terbukti dari penampilan Marcelino, Ferdinand, dan kawan-kawan di ajang bergengsi ASEAN ini. Pemain berjuluk The Professor itu menjelaskan bahwa kondisi di timnas Indonesia saat ini telah berbeda di mana sebelumnya Garuda cukup puas saat bisa mengimbangi permain lawan di kancah internasional. Tapi perlahan Sintayong bisa menemukan formula terbaiknya dan Indonesia jadi salah satu tim yang menjadi ancaman di kawasan manapun dan di ajang AFF ini. Indonesia juga dinilai Tom Haye sebagai tim yang mampu membuat kejutan mengingat mentalitas pemain muda yang kini sudah meningkat. Sintayong seakan benar-benar berhasil membuat anak asuhnya yang meski akan menghadapi lawan kuat. Mereka tidak gentar dan optimis untuk laga krusial karena ada kepercayaan diri tinggi saat mereka datang ke lapangan yang tentu ini jadi lompatan besar dan harus terus dipertahankan oleh semua pemain. Pokoknya dengan mempertahankan mentalitas yang ada, hal tersebut menjadi modal penting saat mereka datang di semua pertandingan yang ada saat ini. Lihat bagaimana kekuatan Indonesia sekarang yang sudah banyak diakui oleh publik, terutama di ASEAN. Kini Sintayong sendiri memilih untuk tidak tinggi hati, tetap mewaspadai kualitas lawan, terutama karena sebagian besar tim di grup B membawa pemain senior yang lebih matang. Coach Sin tetap pada tujuan memprioritaskan pengembangan bakat para pemain muda dalam gelaran Piala AFF 2024 untuk masa depan sepak bola Indonesia. Ia dengan membawa skuad yang didominasi pemain U22 menegaskan bahwa target utama kali ini adalah memberikan pengalaman bertanding yang berharga buat pemain, bukanlah menjadi prioritas utama. Fokus utamanya adalah membentuk pondasi yang kuat untuk masa depan, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 dan juga SEA Games 2025. Piala AFF 2024 dipercaya oleh coach sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan diri serta kualitas individu dan kolektif pemain muda di bawah asuhannya, dan dengan memilih pemain muda, ia pun ingin memberikan mereka panggung untuk beradaptasi dengan atmosfer pertandingan internasional yang diharapkan menjadi bekal penting untuk menghadapi turnamen yang lebih besar di tahun-tahun mendatang.